Shalom, perkenalkan nama saya Marlinda Rutrunisi dengan NIM 10120220157. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas E, semester 3. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk membantu saya memenuhi nilai tugas akhir semester mata kuliah Agama dan Antropologi Budaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kebudayaan yang ada di suku Amarasi, yaitu budaya Koso Bifenoni suku Timur Amarasi. Yang pertama, sejarah dan budaya Koso Bifenoni. Koso budaya Amarasi merujuk pada warisan budaya dari suku Amarasi yang tinggal di Timur Barat, terutama di wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Budaya Amarasi kaya dengan tradisi, adat istiadat, dan kehidupan masyarakat yang unik. Pada masa lalu, suku Amarasi memiliki sistem kepemimpinan yang disebut milik, di mana kepala suku atau raja bertanggung jawab atas urusan politik dan keagamaan. Raja-raja ini memainkan peran penting dalam mempertahankan identitas budaya Amarasi. Budaya Amarasi juga terkenal dengan tari-tari tradisional yang indah dan mengganggukan. Tarian seperti Ratu Bala, Tapuk Tua, Rabeka, Kokiku, dan Apurada Prahi merupakan beberapa contoh tarian tradisional yang masih dilestarikan dalam budaya Amarasi. Selain itu, Amarasi juga memiliki seni kerajinan tangan yang khas. Ini termasuk tenun ikat, senjata tradisional seperti keris dan mandau, dan lukisan-lukisan tradisional yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dan mitologi suku Amarasi. Dalam tradisi keagamaan, suku Amarasi umumnya menganut agama Kristen dengan pengaruh yang kuat dan tradisi animisme. Perayaan-perayaan agama dan adat istiadat seperti pernikahan, kematian, panen, dan festival-festival lainnya memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Amarasi. Meskipun banyak faktor yang telah mempengaruhi budaya Amarasi dari luar, masyarakat Amarasi berusaha keras untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya mereka. Pemerintah daerah dan organisasi budaya setempat juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan dan pelestarian budaya Amarasi. Koso budaya Amarasi sebagai bagian dari warisan budaya Amarasi menyimpan sejarah dan praktik budaya yang sangat berharga. Melalui upaya pelestarian dan apresiasi terhadap budaya ini, diharapkan budaya Amarasi akan terus hidup dan dikenali oleh generasi mendatang. Acara Koso umumnya dilakukan dalam konteks upacara adat, pernikahan, dan perayaan-perayaan tertentu dalam budaya Amarasi. Namun, acara Koso merupakan bagian dari warisan budaya Amarasi yang telah ada sejak lama. Kemungkinan besar acara Koso telah dilakukan dalam budaya Amarasi sejak zaman nenek moyang mereka. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya acara Koso dalam menjaga dan mengekspresikan identitas budaya Amarasi. Tarian Koso merupakan tarian yang berasal dari suku Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tarian ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari kehidupan dan acara adat masyarakat Amarasi seperti pernikahan. Makna tarian dan musik pengiring. Koso merupakan tarian dengan ciri khas menari berdiri di tempat dengan menggerakkan tangan mengikuti alunan musik dalam suatu acara pernikahan. Para penari yang terlibat merupakan keluarga dari mempelai. Para tamu akan memberikan saweran kepada kedua mempelai dengan cara menyelipkan ke saku mempelai laki-laki maupun perempuan. Selain itu, para tamu juga menyelipkan uang dengan menggunakan lidi dan menusukkan pada mahkota atau sanggul kepala mempelai perempuan sambil terus menari. Hal tersebut merupakan simbol bahwa keluarga mendukung kedua mempelai dengan membekali mereka untuk memulai rumah tangga yang baru. Iringan musik dan syair dalam lagu tarian Koso dengan judul Bifenoni karya Iponesano ini memiliki makna yang sendu, menggambarkan kesedihan, kebahagiaan, dan turut mendoakan serta memberikan restu orang tua yang akan melepas anak perempuan mereka untuk hidup baru bersama suaminya. Melalui pemahaman yang mendalam tentang adat istiadat seni dan kehidupan masyarakat Amarasi, kita dapat menghargai keberagaman budaya Indonesia dan penting bagi kita untuk mendukung upaya pelestarian budaya ini agar warisan budaya ini tetap hidup dan terus berjaga oleh generasi mendatang. Masyarakat Amarasi memiliki suatu tradisi dalam adat istiadat perkawinan yang masih dijaga dan dipertahankan hingga saat ini, yaitu nama tradisi adalah tradisi Koso. Tradisi Koso diartikan oleh masyarakat Amarasi sebagai sebuah simbol pemberian keluarga kepada kedua mempelai pengantin, yang dipersepsikan oleh masyarakat Amarasi sebagai simbol dukungan moral dan persatuan kedua keluarga besar mempelai pengantin. Bentuk penyajian tarian tradisi Koso dengan lagu Koso Bifenoni karya Iponesano
dalam pernikahan masyarakat umumnya dengan mengetahui bentuk penyajian tradisi koso. Dalam tradisi pernikahan masyarakat seperti yang ada di Amarasi Timur, Amarasi Selatan, Amarasi Tengah, Amarasi Barat, dan Amarasi umumnya. Masyarakat Amarasi mengatakan bahwa koso merupakan tahapan paling terakhir dalam tradisi pernikahan masyarakat Amarasi. Secara umum, koso diartikan sebagai sebuah penghormatan kepada kedua mempelai pengantin. Dukungan yang diberikan dalam bentuk uang secara sukarela. Nilai moral yang dipahami sebagai bentuk dukungan keluarga kepada kedua mempelai pengantin, pemberian secara sukarela dan petuah kepada pengantin yang disampaikan dalam bentuk pantun. Lagu Koso Bifenoni karya Ipunesano secara garis besar mempunyai musik dan makna yang sendu. Bagi keluarga mempelai pengantin perempuan, lagu Koso Bifenoni dalam Koso mempunyai lirik yang menggambarkan kesedihan orang tua yang akan melepas anak perempuan mereka yang akan memulai hidup baru bersama suaminya. Ini menyimpulkan bahwa koso merupakan salah satu adat istiadat perkawinan masyarakat Amarasi yang sudah berlangsung lama. Bagi semua keluarga Amarasi, koso merupakan simbol dukungan moral dan persatuan keluarga. Budaya koso mempelai perempuan dalam tradisi Amarasi. Dalam tradisi timur ada budaya koso adalah budaya berbentuk tarian dalam acara adat pernikahan antara Ismatsal oleh suku Amarasi, di mana pada puncak acara para penari yang berasal dari sanak saudara dan handa taulan mempelai perempuan menari dengan lantunan musik dan syair untuk mengiringi kebahagiaan, kesedihan, dan turut mendoakan serta memberikan restu hingga melepaskan seorang anak perempuan dari keluarga kandung dan keluarga besar orang tuanya untuk memasuki rumah tangga baru bersama pasangannya. Uniknya, cara para penari memberikan sabaran kepada mempelai perempuan yaitu dengan cara menyelipkan uang kertas dengan berbagai nominal pada lidi-lidi yang ada di mahkota sanggu mempelai sambil terus menari sesuai dengan irama sampai semua lidi terpenuhi. Pemberian uang ini sebagai bahasa simbol bahwa sanak keluarga mendukung kedua mempelai dengan membekali mereka untuk membina rumah tangga baru. Nantinya apa yang telah diterima dari keluarga perempuan akan menjadi bagian suami untuk saling menghargai dan mendukung satu dengan yang lain. Tahap ini pun butuh waktu dan proses yang cukup lama untuk menyatakan isi hati sebagai bahwa pemberian yang diberikan oleh keluarga perempuan lebih kepada hubungan kekerabatan dan kekeluargaan yang menjadi penghubung antara kedua pasangan tersebut. Apabila di kemudian hari ada hal-hal yang merasa kurang nyaman tidak memberikan keuntungan bagi satu pihak, maka tidak boleh saling menyalahkan untuk berupaya menang sendiri dalam keadaan apapun. Harus saling menghargai sesuai dengan pesan dan kesan moral yang disampaikan pada saat pelepasan anak perempuan mereka kepada keluarga laki-laki. Jika ada masalah, selesaikan bersama, saling mengalahkan untuk menang sendiri. Ini disampaikan kepada saat pelepasan anak perempuan mereka kepada keluarga laki-laki. Artinya bahwa jika ada masalah, selesaikan bersama sehingga tidak menimbulkan pertikaian antara kedua belah pihak. Sejak itulah mereka sepakat memasuki rumah tangga yang telah diidam-idamkan dalam tahap persahabatan, perkenalan, dan jatuh hati hingga disatukan oleh pilihan yang nanti akan merasakan janji setianya baik di hadapan keluarga, tua-tua adat, tua-tua agama, dan di hadapan Tuhan. Arti atau makna koso, uang, musik, dan pantun. Arti koso merupakan sebuah pemberian uang oleh kedua keluarga besar kepada kedua mempelai pengantin sebagai sebuah bekal perjalanan dan dukungan moral. Di dalam acara koso terdapat penurunan marga perempuan kepada saudara laki-lakinya. Dalam bahasa Dawan Amarasi disebut dengan tasapunono, dan menaikkan marga mempelai pengantin laki-laki kepada mempelai pengantin perempuan. Dalam bahasa Dawan Amarasi disebut tasaibanono heong. Dalam budaya Amarasi, koso memiliki arti dan makna yang kaya. Arti dan koso dalam budaya Amarasi dapat bervariasi tergantung pada konteks penggunaannya. Berikut adalah beberapa makna dan signifikansi dari koso dalam budaya Amarasi yang dapat dilihat dari sudut pandang suku budaya Amarasi. Pertama, simbol identitas budaya. Koso merupakan simbol yang kuat dari identitas dan kebanggaan budaya Amarasi. Koso mencerminkan tradisi, seni, dan estetika khas Amarasi dan dapat mengidentifikasikan seseorang dengan budaya mereka. Menggunakan koso dapat menjadi bentuk penghormatan dan upaya menjaga dan meneruskan warisan budaya Amarasi kepada generasi mendatang. Yang kedua, ekspresi kreativitas. Pembuatan dan penggunaan koso juga merupakan ekspresi kreativitas dalam budaya Amarasi. Melalui desain dan pola-pola kompleks pada koso, seniman atau pengrajin dapat menunjukkan kepiawaian mereka dalam menciptakan karya seni yang indah dan rumit. Koso menjadi medium bagi mereka untuk mengekspresikan ide-ide kreatif dan bakat mereka dalam seni tradisional Amarasi. Yang ketiga, simbol status sosial dan kehormatan. Penggunaan koso juga dapat menunjukkan status sosial seseorang dalam masyarakat Amarasi.
Pada upacara adat atau perayaan penting, kosu mungkin digunakan hanya oleh individu tertentu, seperti pengantin, kepala adat, atau tokoh-tokoh penting dalam masyarakat. Dalam hal ini, kosu menjadi simbol kehormatan dan pengakuan terhadap posisi dan peran mereka dalam komunitas. Yang keempat, melindungi dan memberkati. Kosu juga memiliki konotasi spiritual dalam budaya Marasi. Dipercaya bahwa kosu memiliki kekuatan magis yang dapat melindungi dan memberkati individu atau acara. Dalam beberapa kepercayaan tradisional Marasi, kosu mungkin diisi dengan simbol atau doa-doa khusus yang memiliki tujuan melindungi dan membawa keberkahan. 1. Makna uang yang digunakan dalam kosu sebagai simbol dukungan mori dan persatuan kedua keluarga besar. Makna uang dalam kosu menurut Bapak Ipune Sanu. Mengenai apa makna uang dalam tradisi kosu, beliau menjelaskan bahwa uang dalam kosu merupakan sebuah pemberian yang tulus dari kedua pihak keluarga mempelai pengantin. Uang dalam kosu diberikan secara sukarela, tulus, tanpa paksaan dari hati seseorang atau keluarga tanpa memberikan patokan nominal uang. Berapapun yang diberikan kepada kedua mempelai pengantin tidak dipaksakan, melainkan pemberian secara tulus. Bapak Ipune Sanu sebagai penyanyi lagu daerah Marasi beliau menjelaskan bahwa uang dalam kosu tidak harus menentu atau tidak sekian. Uang dalam kosu diberikan tidak harus 100.000, artinya kesadaran pemberi dari maunya orang yang memberikan kosu itu. Yang kedua, menurut Bapak Robi Koro sebagai salah seorang tokoh adat dan sebagai cucu dari almarhum Raja Amarasi, uang dalam kosu dimaknai sebagai hadiah pengganti bingkisan dari keluarga kepada kedua mempelai pengantin. Uang dalam kosu diartikan sebagai sebuah hadiah dan bekal yang diberikan oleh keluarga kepada kedua mempelai pengantin kosu dalam tradisi perkawinan zaman kerajaan Amarasi yang dipertahankan hingga saat ini. Kosu pada zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Dahulu kala kosu diberikan dalam rupa barang-barang perobatan rumah tangga seperti piring, sendok, kain, gelas, dan diikat dan dimasukkan ke dalam kardus sebagai bingkisan untuk rumah tangga baru. Yang berikut makna musik yang digunakan dalam kosu sebagai simbol dukungan mori dan persatuan kedua keluarga besar. Mengenai makna musik dalam kosu, pengertian bahwa musik dalam kosu berirama sendu dan dimulai. Irama musik dalam kosu berirama sendu mengiringi kedua mempelai pengantin dan keluarga dengan tarian. Musik dalam kosu mempersatukan rasa emosional keluarga bahwa sebentar lagi kedua mempelai pengantin akan segera meninggalkan kedua keluarga besar mereka dan menempuh kehidupan rumah tangga yang baru. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Robi Koro bahwa musik dalam kosu berirama sendu. Musik dalam kosu berirama sendu itu menandakan sebentar lagi mempelai pengantin wanita akan segera pergi meninggalkan keluarganya dan hidup bersama suaminya. Musik dalam kosu mengiringi tarian Rebeka atau tarian perpisahan. Sedangkan menurut Bapak Mikhail Nepafai ketika mengatakan bahwa musik dalam kosu pertanda perpisahan. Musik dalam kosu mengiringi tarian Rebeka atau tarian perpisahan bagi kedua mempelai pengantin yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua keluarga besar untuk menempuh kehidupan rumah tangga yang baru. Sedangkan menurut Bapak Noab Ahnifu, musik dalam kosu berasal dari warisan leluhur. Musik dalam kosu adalah warisan leluhur. Alat musik yang digunakan adalah ukulele. Senarnya dibuat dari tali perut usus kambing yang dikeringkan. Irama musik dalam kosu perlahan-lahan mengiringi keluarga yang memberikan kosu dalam bentuk uang. Yang ketiga, makna pantun yang digunakan dalam kosu sebagai simbol dukungan mori dan persatuan kedua keluarga besar. Makna pantun dalam kosu. Pertanyaan kepada Kakak Mikhail Nepafai sebagai salah satu seorang adat. Beliau menjelaskan arti pantun dalam kosu sebagai penghormatan terhadap pengantin dan keluarga. Arti pantun dalam kosu tentang seorang pria dan wanita mau berumah tangga. Sedangkan menurut Bapak Nokamnifu, arti pantun dalam kosu berisi tentang petuah penurunan marga perempuan kepada saudara laki-lakinya dan menaikkan marga suami kepada wanita. Pantun penurunan marga atau dalam bahasa Dawan Amarasi disebut dengan Tasapu Nonoheo dan menaikkan marga mempelai pengantin laki-laki kepada mempelai pengantin perempuan atau dalam bahasa Dawan Amarasi disebut dengan Tasaiba Nonoheo. Berikut 3 pandangan kosu menurut tokoh-tokoh adat istiadat orang Marasi. Pertama, Bapak Nokamnifu tentang bagaimana persepsi mengenai tradisi kosu. Beliau menjelaskan bahwa kosu merupakan sebuah bekal perjalanan bagi kedua mempelai pengantin untuk memulai hidup baru. Kosu merupakan sebuah pemberian uang oleh kepada kedua keluarga besar kepada kedua mempelai pengantin sebagai sebuah bekal perjalanan dan dukungan murid. Di dalam acara kosu terdapat penurunan marga perempuan kepada saudara laki-lakinya. Dalam bahasa Dawan Amaras disebut dengan Tasapu Nonohea dan menaikkan marga mempelai pengantin laki-laki kepada mempelai pengantin perempuan. Dalam bahasa Dawan Amarasi disebut dengan Tasaiba Nonoheo. 2. Bapak Ipune Sanu. Makna uang dalam kosu. Mengenai apa makna uang dalam tradisi kosu, beliau menjelaskan bahwa uang dalam kosu merupakan sebuah pemberian yang tulus dari kedua pihak keluarga mempelai pengantin. Uang dalam kosu diberikan secara sukarela, tulus, tanpa paksaan dari hati seseorang atau keluarga tanpa memberikan patokan.
nominal uang. Berapapun yang diberikan kepada kedua mempelai pengantin tidak dipaksakan melainkan pemberian secara tulus. Bapak Ibu Nesanu sebagai penyanyi lagu dari Amarasi juga menjelaskan bahwa uang dalam koso tidak harus menentu atau tidak sekian. Ketiga, menurut Bapak Robi Koro sebagai salah seorang tokoh adat dan sebagai cucu dari almarhum Raja Amarasi, uang dalam koso dimaknai sebagai hadiah pengganti bingkisan dari keluarga kepada kedua mempelai pengganti. Jadi kesimpulan koso, pertama, persaudaraan dan solidaritas. Koso merupakan wadah yang memperkuat ikatan persaudaraan dan solidaritas antar anggotanya. Melalui koso, anggota berbagai pengalaman, saling membantu dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, identitas dan keberagaman budaya. Koso adalah lambang identitas dan keberagaman budaya Amarasi. Setiap koso memiliki keunikan, tradisi, dan adat istiadat yang khas yang menjadi simbol pengakuan atau keberagaman budaya dalam masyarakat Amarasi. Yang ketiga, tempat pembelajaran dan penerusan nilai-nilai budaya. Koso menjadi wahana pendidikan dan penerusan nilai-nilai budaya Amarasi kepada generasi muda. Melalui koso, nilai-nilai adat, norma, dan tradisi masyarakat Amarasi diajarkan dan dipelestarikan untuk memastikan keberlanjutan budaya mereka. 4. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan. Koso juga mengandung makna pemeliharaan dan pengembangan lingkungan. Masyarakat adat Amarasi melihat koso sebagai wadah untuk menjalankan praktik-praktik yang bertujuan menjaga keseimbangan alam, seperti melalui upacara adat yang berkaitan dengan alam, penanaman pohon, dan atau penghormatan terhadap sumber daya alam. Meskipun pendapat tokoh-tokoh adat Amarasi dapat bervariasi, makna-makna tersebut memberikan gambaran tentang pentingnya koso dalam kehidupan mereka yang melibatkan persaudaraan, keberagaman budaya, dan pemeliharaan lingkungan. Yang keempat, pandangan nilai koso dalam pernikahan adat istiadat Amarasi. 1. Peran keluarga yang kuat. Koso memiliki pandangan bahwa pernikahan bukan hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga menghubungkan keluarga-keluarga yang terlibat. Oleh karena itu, pernikahan merupakan momen penting yang melibatkan keterlibatan dan persetujuan dari kedua keluarga. Yang kedua, memilih pasangan yang tepat. Koso memandang pentingnya pemilihan pasangan hidup yang tepat. Pada umumnya, pemilihan pasangan hidup dilakukan oleh orang tua atau keluarga yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti latar belakang keluarga, status sosial, agama, dan budaya. Peran istri sebagai pendukung suami. Dalam pandangan koso, istri memiliki peran sebagai pendukung suami. Istri diharapkan dapat mendukung suami dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dan mengatur rumah tangga dengan baik. 4. Pentingnya keturunan. Koso memiliki pandangan bahwa keturunan memiliki peran penting dalam kelangsungan marga atau koso. Oleh karena itu, memiliki anak merupakan tujuan dari pernikahan. Keturunan dianggap sebagai pewaris adat dan tradisi keluarga yang harus dilestarikan. Yang kelima, pentingnya keharmonisan keluarga. Koso memandang pentingnya menjaga keharmonisan dalam keluarga. Konflik atau pertikaian terjadi dianggap merugikan hubungan baik antar suami maupun hubungan keluarga. Secara keseluruhan, pandangan koso dalam pernikahan menekankan pentingnya keluarga, pemilihan pasangan yang tepat, peran istri sebagai pendukung suami, nilai-nilai tradisional, dan pentingnya keharmonisan keluarga. Pandangan ini tercermin dalam upacara pernikahan koso yang melibatkan kedua keluarga dan memberikan perhatian kepada latar belakang sosial, budaya, dan agama pasangan. Yang kelima, nilai etika dalam koso Bifenoni. Koso dalam budaya Amarasi juga memiliki nilai etika. Yang pertama, identitas budaya dan keberagaman. Koso adalah simbol identitas budaya Amarasi yang penting. Dalam menghargai dan menjaga koso, masyarakat Amarasi juga menghargai dan menjaga keberagaman budaya mereka. Nilai ini mengajarkan pentingnya menghormati dan mengapresiasi perbedaan orang lain, serta menghargai keberagaman budaya sebagai kekayaan yang harus dilestarikan. Yang kedua, keterampilan dan keuletan. Pembuatan koso memerlukan keterampilan keuletan yang tinggi. Proses menciptakan koso yang rumit membutuhkan ketelitian dan ketekunan yang luar biasa. Nilai etika yang terkait dengan koso adalah nilai-nilai keterampilan, kerja keras, dan dedikasi. Menghargai dan menghormati pembuat koso adalah bentuk penghargaan terhadap keterampilan dan upaya mereka. Yang ketiga, solidaritas dan kerjasama. Dalam budaya Amarasi, koso seringkali dibuat secara kolektif atau sekelompok perempuan atau keluarga. Proses pembuatannya melibatkan kerjasama dan solidaritas. Nilai etika yang terkait dengan koso adalah nilai-nilai kolaborasi, saling bantu-membantu, dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, kualitas dan keindahan koso dalam budaya Amarasi selalu berusaha mencapai kualitas dan keindahan yang tinggi. Nilai etika yang berkaitan dengan koso adalah nilai kualitas, integritas, dan apresiasi terhadap keindahan. Hal ini mengingatkan kita pentingnya memberikan yang terbaik dalam segala hal yang kita kerjakan dan menghargai keindahan seni. Semua nilai etika ini terkandung dalam budaya Amarasi yang tercermin dalam koso. Koso menjadi perwujudan dari kehidupan etika dan moral yang dianut oleh masyarakat Amarasi dan memberikan petunjuk dan pengajaran mengenai bagaimana hidup dengan menghormati, menghargai, dan mencapai kebaikan bersama. Yang keenam, nilai agama dalam koso Bifenoni.
Dalam kosu budaya Amarasi, nilai agama merupakan hal yang sangat penting. Penduduk Amarasi mengamalkan agama Kristen, terutama Katolik. Mereka menjadikan ajaran agama sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Penduduk Amarasi mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan mempercayai bahwa segala yang terjadi di dunia adalah atas kehendaknya. Dua, kebersamaan dalam ibadah. Masyarakat Amarasi sangat aktif dalam melaksanakan ibadah, baik di gereja maupun di rumah mereka sendiri. Mereka saling mengajak dan mendukung satu sama lain dalam menjalankan ibadah. Yang ketiga, menghormati orang-orang tua dan leluhur. Nilai adat istiadat Amarasi mengajarkan untuk menghormati orang tua dan leluhur. Hal ini juga diterapkan dalam ajaran agama, di mana anak-anak diharapkan taat dan menghormati orang tua. Keempat, kebajikan dan kejujuran. Ajaran agama Amarasi mengajarkan tentang kebajikan dan kejujuran dalam berperilaku. Masyarakat Amarasi diharapkan untuk hidup secara jujur, tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, serta bermurah hati dan berbuat kebaikan. Yang kelima, keteladanan. Penduduk Amarasi percaya bahwa setiap individu harus tetap menjadi teladan yang baik bagi orang lain dimanapun berada. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk hidup sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut agar dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat sekitar. Nilai agama dalam kosu budaya Amarasi menjadi pijakan dan menjalinkan kehidupan sehari-hari. Hal ini terlihat dari ketaatan masyarakat Amarasi dalam menjalankan ibadah, menghormati orang tua dan leluhur, serta berusaha hidup sesuai dengan ajaran agama yang dianut. Yang ketujuh, nilai positif dari pandangan masyarakat terhadap kosu Bivinuni. Kosu budaya Amarasi memiliki beberapa nilai positif yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain yang pertama, kebersamaan. Kosu mendorong kebersamaan antar anggotanya. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kosu seperti makan bersama, melakukan kegiatan budaya bersama, atau membantu sesama anggota dalam permasalahan. Terjalinlah rasa kebersamaan dan saling mendukung, sehingga menciptakan ikatan sosial yang erat. 2. Solidaritas. Kosu menjadi sarana yang memperkuat solidaritas di antara anggotanya. Dalam berbagai kegiatan kosu, masyarakat saling membahu-membahu, saling membantu dan saling berbagi dalam situasi apapun. Hal ini menunjukkan adanya persaudaraan yang tinggi dalam masyarakat Amarasi. Yang ketiga, keberagaman budaya. Kosu mampu menjaga dan mendorong keberagaman budaya dalam masyarakat Amarasi. Setiap kosu memiliki keunikan dan kegiatan adat istiadat yang khas. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan beragam tradisi dan identitas budaya mereka. 4. Pendidikan budaya. Kosu menjadi wadah penting dalam pendidikan budaya. Melalui kosu, generasi muda dapat belajar dan mengenal lebih dalam tentang nilai-nilai budaya Amarasi, serta menghargai dan memperhatikan adat istiadat yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka. Yang kelima, kelestarian lingkungan. Bagian dari kosu budaya Amarasi adalah perlindungan dan pemeliharaan lingkungan. Dalam berbagai kegiatan kosu seperti penanaman pohon atau bersih-bersih lingkungan, masyarakat Amarasi diajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan bertanggung jawab terhadap lingkungan mereka. Dengan adanya nilai-nilai positif ini, kosu budaya Amarasi memiliki peran penting dalam membangun hubungan harmonis, meningkatkan kualitas hidup, serta melestarikan dan mengembangkan budaya dan identitas masyarakat Amarasi. Yang kedelapan, tujuan utama dari kosu Bivinuni. Dalam pandangan budaya Amarasi, kosu memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, melestarikan dan menghormati adat istiadat. Kosu bertujuan untuk melestarikan dan menghormati adat istiadat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Adat istiadat merupakan bagian integral dalam identitas budaya Amarasi, dan kosu menjadi wadah untuk menyelenggarakan berbagai upacara dan ritual tradisional. Kedua, mempertahankan harmoni sosial. Kosu juga bertujuan untuk mempertahankan harmoni sosial antara individu dan kelompok dalam masyarakat Amarasi. Melalui kosu, masyarakat bisa saling berinteraksi, berkomunikasi, dan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah demi terciptanya kesepahaman dan persaudaraan. Yang ketiga, membangun solidaritas dan kerjasama. Kosu merupakan kesatuan sosial yang dijalankan bersama oleh masyarakat Amarasi. Melalui partisipasi aktif dan aktivasi kosu, hubungan sosial antara individu dan kelompok semakin dipererat, sehingga tercipta rasa solidaritas dan kerjasama yang kuat. Keempat, menjaga kebersamaan dan kekeluargaan. Kosu memiliki tujuan untuk menjaga kebersamaan dan kekeluargaan antara anggotanya. Yang kelima, menjaga perpaduan kebudayaan. Amarasi memiliki keberagaman budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Kosu berperan dalam menjaga perpaduan kebudayaan yang ada dalam masyarakat Amarasi. Dalam kosu, berbagai unsur budaya dipertahankan dan dirayakan bersama agar tidak terjadi perpecahan atau pemisahan budaya dan masyarakat. Yang keenam, kosu dalam bentuk uang yang diselipkan ke kepala pengantin, perempuan maupun laki-laki. Artinya ketika uang yang diberikan itu dapat dan dihitung jumlahnya, maka bisa digunakan untuk membantu membangun kehidupan rumah tangga baru dan sebagai wabah meringankan ekonomi keluarga yang baru menikah, dan uang itu juga bisa dipakai dalam tujuan awal untuk memulai kehidupan baru bersama pasangan suami istri. Melalui tujuan ini, kosu menjadi lambang yang penting dalam mempertahankan dan menguatkan kehidupan budaya Amarasi.
9. Pesan moral dalam mengembangkan budaya Koso Amerasi. Dalam mengembangkan Koso budaya Amerasi, terdapat beberapa pesan moral yang dapat diajarkan dan dijadikan pedoman. Yang pertama, menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat. Pesan moral ini mengajarkan betapa pentingnya menjaga, merawat, dan melestarikan nilai-nilai adat dan tradisi Amerasi. Nilai-nilai adat seperti kebersamaan, rasa hormat, solidaritas, dan kepedulian terhadap sesama harus dijunjung tinggi dan tidak boleh dilupakan. Yang kedua, menghormati keberagaman budaya. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya menghormati setiap Koso dan keberagaman budaya yang ada di masyarakat Amerasi. Setiap Koso memiliki keunikan, tradisi, dan adat istiadatnya sendiri yang harus dihargai dan dihormati. Yang ketiga, mengembangkan rasa persaudaraan. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya memiliki rasa persaudaraan yang kuat antar anggota Koso. Melalui rasa persaudaraan, anggota Koso saling mendukung, membantu, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Yang keempat, memelihara dan menjaga alam. Pesan moral ini mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara lingkungan alam. Masyarakat Amerasi diajarkan untuk hidup berdampingan secara harmonis dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menghormati sumber daya alam yang ada. Yang kelima, meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Pesan moral ini menekankan pentingnya meneruskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Melalui Koso, generasi muda diharapkan dapat belajar dan mengenali nilai-nilai adat serta tradisi yang menjadi identitas masyarakat Amerasi. Dengan menghidupkan dan mengembangkan pesan moral ini dalam pengembangan Koso budaya Amerasi, masyarakat dapat memperkuat hubungan sosial, memelihara keberagaman budaya, menjaga lingkungan alam, serta melestarikan nilai-nilai adat yang menjadi identitas mereka. Demikian materi yang saya bisa jelaskan tentang kebudayaan Koso dalam suku Amerasi. Kiranya apa yang saya jelaskan ini dapat membantu kita sebagai generasi muda untuk mengerti dan memahami bagaimana arti Koso yang sesungguhnya. Jangan lupa like, comment, and share. Tuhan Yesus memberkati kita semua.